Kita ke informasi mancanegara, pemirsa Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan akhirnya tercapai usai negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir. Delegasi dari Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan tentang penerapan rencana perdamaian Presiden Trump di Gaza. Setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki yang dihadiri oleh perwakilan Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Nampak para diplomat dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling menyapa dan memberi selamat atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini. Apa yang disepakati Israel dan Hamas ini merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian di Gaza yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Hamas menerima rencana yang ditengahi AS dengan syarat dan menawarkan pembebasan tawaran Israel melalui mediator Qatar dan Mesir jika Israel menyetujui perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas. And it seems to be going well. Perang di Gaza telah berlangsung tepat 2 tahun pada 7 Oktober lalu. Perang ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Bahkan rentetan serangan Israel pun masih terus berlangsung saat perundingan damai dilakukan di Mesir. Warga Palestina di Gaza menyambut dengan lega dan gembira pengumuman kesepakatan gencatan senjata. Warga berbondong-bondong turun ke jalan merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Pengumuman gencatan senjata disambut euforia warga Palestina di Gaza yang telah lama hidup di bawah blokade dan serangan Israel. Warga Gaza berbondong-bondong turun ke jalan-jalan sempit di tengah reruntuhan bangunan untuk merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Warga bersorak, menari, dan melantunkan takbir tak lama setelah pengumuman disiarkan. Banyak di antara mereka mengibarkan bendera Palestina sebagai simbol kemenangan atas penderitaan panjang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Hamas dan Israel telah menandatangani tahap pertama dari rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata tahap pertama yang akan membuka jalan bagi pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan berskala besar ke jalur Gaza. Kesepakatan ini disebut sebagai langkah awal menuju rencana perdamaian komprehensif yang akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, mencakup rekonstruksi Gaza, penarikan pasukan bertahap, dan pembukaan kembali perbatasan Rafah di selatan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menolak kedatangan atlet senam Israel untuk berlaga di Jakarta 19 Oktober mendatang. Pramono tidak akan mengizinkan kontingen Israel karena akan menyulut kemarahan publik. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina, hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan.
Suasana panas laga Indonesia melawan Arab Saudi tidak hanya terjadi di dalam lapangan, tapi juga di luar stadion. Melalui unggahan di media sosialnya, aktris dan juga kekasih Justin Hubner, Jennifer Copen, menyampaikan bahwa dirinya dan banyak fans Indonesia lain alami kesulitan untuk masuk ke Stadion King Abdullah Sports City. Gila banget, kita dari sampai di sini, kita pertama disuruh ke gate 1, kita udah jalan ke gate 1, suruh ke 2, terus suruh ke 3, dari 3 suruh ke 1, dan Aktris dan juga kekasih punggawa timnas Garuda Justin Hubner, yakni Jennifer Copen, membagikan kisah kurang mengenakan saat dirinya dan ratusan fans Indonesia lain kesulitan untuk masuk ke Stadion King Abdullah Sports City yang menjadi tempat berlaganya timnas Garuda melawan Arab Saudi. Jennifer mengungkapkan dirinya harus pindah ke beberapa pintu masuk karena tidak diizinkan memasuki stadion. Di unggahan lain, Jennifer menunjukkan situasi di luar stadion yang tampak penuh sesak oleh lautan supporter 1 jam sebelum pertandingan dimulai. gue nggak kuat, gue lagi sakit juga sekarang. Hingga 20 menit jelang pertandingan dimulai, Jennifer dan fans Indonesia lain masih kesulitan memasuki stadion. Baru 5 menit jelang pertandingan dimulai, para pendukung timnas Garuda berhasil masuk ke dalam stadion untuk menyaksikan pertandingan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria Parubaya di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas usai terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter saat memperbaiki pompa air. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena diameter sumur yang sempit. Warga perumahan Alam Layung Indah, Desa Cisadane, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, digegerkan dengan tewasnya seorang pria Parubaya yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter saat memperbaiki pompa. Diduga korban Abidin Abdurrahim juga menghirup gas beracun di dalam sumur. Proses evakuasi terhadap korban berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan mengalami kesulitan lantaran diameter sumur yang sempit. Dengan menggunakan tali, petugas berupaya menarik korban keluar dari dalam sumur. Kita menemukan korban di dalam sumur dengan kedalaman sumur kurang lebih 15 meter dengan kondisi korban berada di dalam air. Kini, jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi untuk divisum. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Sementara seorang kakek yang hendak menyelamatkan cucunya di Gunung Kidul, Yogyakarta justru terperosok ke dalam sumur sedalam 9 meter. Sang cucu berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit sementara sang kakek tewas. Petugas dibantu warga mengevakuasi Kasino, warga desa Beji, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul yang tewas di sumur sedalam 9 meter. Sebelumnya korban masuk ke sumur untuk menyelamatkan cucunya yang jatuh ke sumur. Namun setelah cucunya selamat, korban tenggelam hingga ke dasar sumur. Dalam upaya penyelamatan, petugas sempat menyedot air namun tak berhasil. Petugas akhirnya mengaitkan jangkar di tali agar bisa menemukan korban. Mbahnya Kasino ini langsung merapat ke sini. Arah tujuan mbahnya Kasino itu untuk menyelamatkan cucunya yang jatuh di bawah. Nah, Mbah Kasino itu langsung masuk, tapi di situ tidak bisa berenang. Nah, lalu berupaya untuk menyelamatkan anak tersebut, Dito itu tersebut, lalu hanya bisa angkat saja. Usai dilakukan evakuasi selama 2 jam, korban akhirnya bisa diangkat ke permukaan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo News melaporkan. Seekor ular berbisa jenis king cobra sepanjang 3 meter dievakuasi petugas damkar dan komunitas pecinta reptil dari dalam sebuah toilet.
Anggota komunitas pecinta reptil mengevakuasi ular kobra di toilet kamar mandi warga di daerah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat akan dievakuasi, ular jenis king cobra berukuran 3,5 meter ini berada di atas kloset bersembunyi di balik kaleng yang dilempar pemilik rumah. Proses evakuasi ular berlangsung dramatis selama 30 menit. Ular dalam kondisi agresif dan melawan saat diamankan. Setelah ditangkap, selanjutnya ular tersebut dibawa ke komunitas pecinta reptil untuk direhabilitasi dan dilepas liarkan ke habitatnya. Petugas pun mengimbau agar warga berhati-hati dan melaporkan kepada petugas damkar jika menemukan jenis ular seperti ini karena sangat berbahaya dan mematikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintasan News pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Angelika Devagam undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.